Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, walaupun kita pembelajarannya di siang hari, tapi masih pada semangat ya. Ya, Ibu mau minta tolong kalian untuk menambah kekompakannya kalian. Kita tes kekompakan terlebih dahulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih kalian semuanya kompak. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Minta tolong untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Teman-teman semua sudah merasa percaya masing-masing. Kita pelajari di siang hari ini bisa memperoleh manfaat untuk kalian semuanya. Ada yang tidak masukkah? Ada? Siapa yang anak-anak yang tidak masuk hari ini? Eza dan Evelyn. Kita cek terapian terlebih dahulu ya. Coba cek bajunya, kanan kirinya, apakah di kanan kiri, atas bawahnya, mungkin ada sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Silakan sampahnya boleh diambil terlebih dahulu. Nah, lalu sampahnya nanti bisa dibuang ke sampah. Ada? Ya. Silakan cek smartphone-nya semuanya ya. Ya. Sudah dicek adakah kuotanya atau tidak? Nah, nanti kalau tidak ada kuota berarti nanti bisa sambung wifi ruang kelasnya. Jadi kita akan belajar terkait kepolaran senyawa, melanjutkan materi sebelumnya terkait ikatan kovalen. Hari ini kita akan bereksperimen atau praktikum secara sederhana. Nah, pembelajaran hari ini ada 2 anak-anak. Jadi kalian nanti yang pertama Ibu harapkan dapat menganalisis bagaimana sifat kepolaran suatu senyawa. Dia dikatakan polar atau non polar itu yang seperti apa. Kemudian nanti yang kedua kalian juga akan bisa mengidentifikasi. Ibu akan memberikan beberapa bahan atau suatu senyawa. Nanti kalian secara praktikum kalian bisa mengidentifikasi itu termasuk senyawa polar atau non polar. Dan masuk ke materi kepolaran senyawa, alangkah lebih baiknya kita bisa mengingat materi di pertemuan sebelumnya. Coba Ibu tanya, kemarin kita belajar terkait apa ya? Ada yang masih ingat? Kemarin belajar apa, Robertus? Ikatan kovalen. Oke, ikatan kovalen, benar sekali Robertus. Nah, kalau yang Ibu tanyakan di gambar ini, kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu ini apa senyawanya? Oh, benar, betul sekali ya, Rizka. Ikatan apa ya yang terjadi di dalam CO2 ini? Nah, betul sekali ya, dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ingatkah kalian clue dari ikatan kovalen itu apa? Oke, silahkan Asri ya. Ikatan kovalen itu terbentuk karena terjadi pemakaian elektron bersama. Terjadi pemakaian elektron bersama. Kalau jenis ikatan kovalen itu ada berapa yang anak masih ingatkah kalian? Chris? Jenis ikatan kovalen itu ada 3. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, dan yang terakhir ikatan kovalen rangkap 3. Ya, betul sekali ya jawabannya Chris ya. Ibu akan panggil ini apa ya? Di karetnya apa? Piring. Piring. Piringnya bagaimana? Oh, ada? Ada nodenya, pintar. Terus gimana ini? Nodenya diapakan? Dicuci. Ini Ibu ada video terkait orang yang mencuci piring kotornya. Sisa-sisa sampah atau gula yang berdampak pada kiri atau sekali bersihkan. Kita hari ini Ibu berikan kalian suatu kain. Nah, kalau tadi kan kita belajarnya itu terkait piring. Nah, sekarang kalau Ibu ganti menjadi kain,
Kainnya kecil sih anak-anak. Mungkin ini kainnya seperti ini. Ya, jadi ibu punya kainnya seperti ini anak-anak. Kainnya kecil. Nah ini kainnya itu punya noda, ya. Jadi kainnya kotor, ada nodanya. Kemudian ibu akan minta kalian untuk memecahkan masalah ini. Kira-kira nih kalau kain yang bernoda ini ibu taruh di air biasa atau kalian nanti cuci dengan air biasa atau gimana? Apakah hilang nodanya? Nah, silakan kalian berkelompok untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kelompoknya sesuai yang kemarin, jadi kita acak lagi dengan cara berhitung. Bisa ya? Yang kelompok 1 itu kelompok 1, yang kelompok 2 berkumpul di kelompoknya masing-masing. Yang segera berkelompok. Ibu bagikan terlebih dahulu untuk perlengkapan praktikumnya atau kalian berpraktikum. Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu kepada kalian. Ya, LKPD-nya nanti silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya, karena di dalam LKPD nanti itu ada 2 praktikum. Nah ini ibu bagi dulu untuk LKPD-nya ya. Nah kalian buka halaman pertama dulu. Silakan diberi nama terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Ibu berikan waktu kalian 10 menit. Cukup ya? Ya, silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami. Tentunya ada baik atau begitu, apakah akan bisa dibedah dengan efisien? Jawabannya adalah jika dibedah dengan efisien, sebenarnya tidak akan mudah. Harus menggunakan harus ditambahkan deterjen. Harus ditambahkan deterjen. Bisa menyimpulkan secara bersama-sama, menuliskan hasil kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan dulu untuk hasil kesimpulannya? Berdasarkan hasil praktikum, mana memberi cepat bilang ada pada air deterjen, dan saya menyimpulkan bahwa noda yang direndam deterjen mempengaruhi noda yang direndam deterjen lebih cepat hilang. Jika yang pakai air saja, nodanya suka hilang. Mungkin bersifat polar atau amoral. Anak-anak, untuk air sendiri, air itu rumus molekulnya seperti ini anak-anak. Ya, jadi antara air dan noda yang ada di dalam kain tadi itu kalau dianalogikan itu seperti manusia. Nah, manusia ini kan sifatnya itu ada yang suka sama yang tidak suka. Sama juga dengan air dan noda yang ada di dalam kain tersebut. Ya, jadi air dan noda tadi itu mempunyai beda polaritas. Ya, kalau air tadi itu termasuk senyawa yang polar. Nah, kemudian kalau noda yang ada di dalam kain tadi itu termasuk senyawa yang non polar karena ada minyaknya tadi. Nah, antara minyak dengan air itu tidak bisa menyatu, maka kita butuh yang namanya sabun atau deterjen. Nah, di deterjen ini ada yang namanya gugus polar dan non polar, sehingga gugus polarnya tadi bisa mengikat air sama-sama polar, kemudian gugus yang non polarnya itu bisa mengikat minyak, sehingga noda yang ada di dalam kain tadi itu bisa hilang. Seperti itu penjelasannya anak-anak. Sampai sini kalian sudah paham atau belum? Nah, ini lanjut ke eksperimen yang kedua. Kalian bisa cek di LKPD-nya halaman 4. Yang pertama, membuktikan apakah air mengandung polar atau tidak. Pertama, Mika disosokkan ke rambut.
tersebut. Kemudian dituangkan. Silakan tidak apa-apa. Airnya membengkok. Berdasarkan hasil praktikum apa yang termasuk senyawa polar. Berdasarkan hasil praktikum pokok kami yang termasuk senyawa polar itu air, yang ketiga nikel, yang termasuk senyawa non polar itu tadi ada minyak. Karena minyak ketika disatukan dengan nikel dia tidak redup. Kenapa senyawa yang mengandung polar itu alirannya berbeda? Masih seperti ini anak-anak, ada PED, ada PEI. Warna merah itu adalah atom oksigen, sedangkan warna putih itu adalah atom hidrogen. Ya, kemudian kalian bisa tengok di sini ada pengumpulan elektron di mana di salah satu kutubnya yang menghasilkan bahan dua itu termasuk senyawa polar. Kita sampai di bagian penutup. Nah, penutupnya adalah kita akan mengerjakan suatu soal evaluasi. Nah, soalnya bisa kalian cek di grupnya kalian. Nah, di situ Ibu sudah memberikan satu soal terkait kepolaran senyawa. Kalian bisa untuk dipelajari. Oke, Ibu berikan waktu 10 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Dibaca terlebih dahulu, kemudian kerjakan dengan baik. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai. Nah, sudah selesai ya? Sudah pada disubmit semua? Ya, oke, kalau sudah pada disubmit semua, kan yang namanya refleksi terlebih dahulu. Refleksinya masih sama. Seperti ini kalian mengisi instrumen untuk survei siswa. Tetapi sebelum mengisinya, untuk linknya bisa kalian cek di grup kalian. Ini aku mau minta 3 orang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran kimia pada siang hari ini ya. Hari ini menurut Larita Asik Bu, soalnya kita praktikum jadi kita tahu perbedaan senyawa polar sama polar. oke, asik ya, bisa tahu senyawa polar dan non polar. Kalau kelompoknya bisa? Ya. Kalau menurut saya praktikum hari ini cukup menyenangkan karena kita mengetahui mana yang polar, mana yang tidak. Tapi banyak kendala juga. Ada kendalanya ya. Semoga dari kendala itu nanti kita juga bisa belajar untuk meminimalisirnya. Kelompoknya Priska, silakan siapa? Angelita, ya. Iya, jadi menurut saya pembelajaran hari ini cukup seru sih Bu, karena kita kan tadi udah praktik juga, kita dapat ngerti perbedaan senyawa polar sama polar itu kayak gimana. Kita dapat mempelajari lebih jauh. Terima kasih. Kemudian kalian jangan lupa untuk mengisi link refleksi ya anak-anak, karena sarannya dari kalian untuk pembelajaran kedepannya itu bisa sebagai bahan pembelajaran ibu kedepannya. Begitu anak-anak. Baik, karena kita awali dengan berdoa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Nah, tolong ketua kelas bisa menutupnya. Mari teman-teman dan Bu Levi kita menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing pula. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat.